untuk generasi Gen Z ya, kamu tuh kalau pekerjaan itu jangan pilih-pilih dulu. Kamu dapat dulu, baru mencari pekerjaan yang lain, karena cari pekerjaan itu susah. Tips untuk teman-teman kalau punya tim, kekompakannya itu yang harus dijaga. Itu nomor satu itu, nomor satu itu. Untuk tipsnya ya, kalau mau menjadi pengusaha atau berbisnis, ya sudah lakukan aja. Yang penting update, jangan malu untuk bertanya. Oke teman-teman, nah sekarang kita lagi di tempat yang luar biasa. Ini ngomong tempat apa nih Pak? Ini mau mengenalin diri dong. Nama siapa nih Mas? Mas Rolis nih, saya udah tahu sih, cuma biar mengenalin diri deh. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Weni Rolis, ya biasa dipanggil Rolis sama Mas Mehdi. Di sini adalah kantor Kenstore. Apa itu Kenstore itu, Mas? Nah, Kenstore itu perusahaan berkembang di bidang fashion, khususnya fashion anak. Oh, jadi sampai ini jualan baju anak? Iya, betul. Oke, gitu ya. Jadi baju-bajuan. Nah, anak-anak aja nih, Mas? Ada yang lain? Ada dewasa sih, tapi nanti turunannya itu MRWR. Oke, jadi sampai punya beberapa merek gitu ya? Ada brand. Jadi dengan ada merek itu beda segmen begitu ya? Betul. Oh, jadi ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Dewasa juga. Tapi yang tadi kan itu untuk anak-anak aja. Itu anak-anak apa nih? Kan ini untuk anak laki, anak perempuan, atau campur atau gimana nih Mas? Cewek cowok. Jadi cowok, usia 1 sampai 10 tahun aja. Jadi belum 10 ke 15-nya kita baru mau ke arah sana sih. Sudah ada pembicaraan ke arah sana. Oh, itu nanti beda lagi mereknya ya? Ken juga. Oh, Ken juga. Kan banyak anak yang nanggung antara kayak remaja itu loh. Iya. Jadi usianya nanggung itu susah cari ukuran kaosnya itu. Jadi kita belum bikin sih. Cuma nanti sudah ada. Ini Ken ya, biasanya Ken. Nah, mohon dilihat nanti nih. Merchandise. Iya. Nih dari di bawah sini. Oke, itu nanti kalau boleh tahu nih jualannya di mana? Kalau untuk hanya full online atau ada offline atau bagaimana? Ya ada offline ada online sih. Jadi awalnya dari offline dulu. Kita itu sudah tersebar di 4 kota ya. 4 kota. Dan di mall-mall, khususnya di mall-mall sih kita jualannya. Jadi 4 kota itu Surabaya, Gresik, Mojokerto sama Sidoarjo, dan itu semuanya di mall. Kalau di Surabaya sendiri banyak sih, ada ya di Royal, DTC, terus mana Delta Plaza, BG Johnson, banyak di Giant Margorejo ini juga ada. Kalau di Gresik ada di mana Icon Mall sama Grace Mall. Ngeri. Kalau yang di Mojokerto ya satu-satunya mall di Mojokerto ya Sunrise. Iya, yang itu Sunrise itu. Ya. Saya pernah ke sana. Kalau di Sidoarjo, Lipo, Sun City, terus Unimas yang di Waru. Unimas Waru. Itu sih. Kenapa Mas kok jualannya kok di mall, Mas? Emang banyak trafficnya ya? Iya, karena apa ya? Dulu pernah sih ikut di kayak pasar-pasar di Masjid Agung, kayak pernah juga di pasar. Ya mungkin nyamannya atau rezekinya di mall-mall kali. Iya, lebih enak gitu kali ya. Itu ngomong-ngomong sudah berapa lama nih Mas kan ini? Kalau untuk offline-nya sudah lama sih, sudah mulai 2010. Oh ya udah 15 tahun ya. 15 tahun. Luar biasa. Cuman online-nya itu baru 2000 pandemi 2001 kayaknya. 2021. Ya jadi gara-gara pandemi akhirnya mulai aware bahwa online itu rupanya pasarnya luar biasa ya, nggak hanya daripada di mall, bahkan online tuh ada potensi ngalahin gitu ya. Iya, pada saat itu kan memang semua kan mati, semua kan pandemi kan
apa yang nggak mati lah intinya, semua tutup, semua nggak ada kehidupan lah, mal-mal semua tutup semua. Jadi itu kalau boleh tahu sempat turun berapa persen? Saya dulu tuh kebun itu pandemi itu turun 90%. Ya sama. Kenapa 90%? Karena 90% kita B2B. B2B terdampak, kita juga terdampak. Sama. 90%. Iya. Sama semua. Berdarah-darah. Iya, itu sangat berdarah-darah. Itu ya, kalau bisa jangan diulang lagi ya. Tolong ya. Ya Allah, tolong. Ya, alhamdulillahnya makanya pasca itu kita bangkit, terus saya mulai belajar online itu, pasar mulai naik lagi, ya alhamdulillah naik lagi. Tapi nggak sempat memulangkan pegawai pada saat pandemi. Ya ada yang dipulangkan, sempat ya. Emang itu kadang sedih ya, tapi ya gimana lagi ya. Sangat sedih karena ya. Tapi balik lagi. Iya, sekarang ini balik lagi. Ya untungnya ya. Karena kan sekarang ini kan tujuan kita kan bukan money oriented ya. Iya, nggak hanya duit lah. Duit iya, tapi ya bukan prioritas pertama lah ya. Betul. Sekarang ini lebih ke gimana caranya, maksudnya kita memberikan kehidupan, maksudnya membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Buat punya visi ke sana. Iya, visinya ke sana saya. Makanya buka cabang yang banyak itu ya visinya ke sana. Luar biasa. Ini tapi bukan bukan nambah cabang, nambah orang, nambah istri, enggak kan ya? Kok jangan-jangan ke sana nih ya? Enggak ya. Ya. Kalau saya pribadi sih waktu itu sih memang itu susah banget ya di masa-masa itu. Dulu berusaha nggak ngekat sih waktu itu, tapi ada aja yang akhirnya keluar untungnya. Jadi ya lumayan. Wah parah sih waktu pandemi itu parah banget. Itu kenapa sampean kok punya visi pengen memperbanyak ini lapangan kerja itu? Iya. Ada apa nih? Unek-unek atau pengalaman dulu waktu masih mahasiswa susah dapat kerja sehingga balas dendam atau gimana ini? Atau ada filosofinya apa ini? Enggak sih. Ya maksudnya dulu kan juga pernah kerja juga ya. Pernah juga kerja, jadi terus melihat teman-teman itu kok susah cari kerja. Jadi kayak antara loker sama yang mencari pekerjaan itu banyak yang mencari pekerjaan daripada lowongannya. Iya. Nah, ironinya itu sekarang ini terjadi di Gen Z. Mereka tuh pilih-pilih gitu. Iya. Kasihan kan. Sudah susah nyari kerja, lowongannya sedikit dibandingkan yang cari kerja, tapi dia masih pilih-pilih. Nah, ini tantanganku sih ke depannya gimana. Makanya aku selalu kalau misalkan interview itu ada pesan yang tersirat untuk teman-teman Gen Z itu. Oh ya? Iya, biasanya itu ada pesannya. Apa nih bocorannya nih? Pesannya ya gini, untuk generasi Gen Z ya. Kamu tuh kalau pekerjaan itu jangan pilih-pilih dulu. Kamu dapat dulu baru mencari pekerjaan yang lain, karena cari pekerjaan itu susah. Nah, apalagi kan sekarang pekerjaan tuh yang dicari tuh punya pengalaman 2 tahun, punya pengalaman 5 tahun, kan gitu kan? Tapi kalau aku enggak. Oke. Aku tanpa pengalaman. Karena ya salah satu misi juga itu membekali lah bahasanya skill, dimana ya kalau misalkan di Ken kan kalau di lapangan ya cara berjualan, marketing. Nanti saya bekalin itu caranya menjual ke user itu gimana, kan yang SPG-nya itu. Kalau yang di sini kan banyak, ada konten kreator, ada nanti mengoperasikan Shopee, marketplace itu kan banyak juga. Nah, ilmunya sebenarnya malah banyak yang di kantor sini. Gitu. Oke. Itu sampean belajar begitu ya, Pak? Otodidak atau gimana? Sampean background-nya apa ya? Dulu jurusan apa? Nah, aku tuh sebenarnya kuliah nggak lulus, Mas. Maksudnya, malah nggak lulus? Iya, maksudnya bukan nggak lulus ya, nggak nyampe. Jadi ya karena kenakalan ini ya baru DO. Iya, mendeokan diri. Iya.
Jadi semester 3 kalau nggak salah, kalau 4 itu nggak lanjut akhirnya. Tahu lah ya. Ya segitulah masa lalu lah ya. Remaja kayak gitu. Cuman untungnya mindset saya itu berubah ya, apa ya, belajar lah, terus belajar. Cuman yang ini sih yang mencerdaskan saya itu, saya kan pernah di asuransi, Mas. Oh, pernah. Nah, disitulah mindsetku tuh terbentuk. Nah, dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang. Karena apa? Trainingnya. Buahnya iya, ada training, diajarin. Kan di situ kan diajarin leadership. Nah, akhirnya kekuatan di leadership itu. Jadi di asuransi itu memang kan mereka mencetak leader gitu. Nah, terus ada ya workshop, terus dia itu ada mentor. Nah, mentornya itu yang leadernya itu. Jadi leader by leader gitu. Nah, itu yang membuat mindsetku sampai sekarang itu, wah gila, seperti ini ya leadership itu gitu. Iya. Sama sih, mungkin saya juga dipikir-pikir yang merubah saya juga salah satunya itu. Saya juga pernah asuransi juga, pernah MLM juga. Jadi memang beda sih. Apa trainingnya mereka, terus mencontohkannya itu kerasa banget sih. Harus diakui. Cara jualannya. Karena satu sih sebenarnya. Makanya cara jualnya itu kan unik. Kita menciptakan kebutuhan, menggali kebutuhan, dan ngasih solusi. Nah, itu kan keren ya. Makanya itu yang sampai sekarang tak bawa sih. Terus untuk selalu update itu sampean apa juga ikut apa asosiasi sales kayak, atau ikut komunitas atau apa begitu mungkin supaya apa, kan perubahan zaman ini kan lumayan ya, ekonomi apa namanya, cara-cara strategi, cara jualan lah atau caranya lain-lain itu kan juga selalu harus update ya. Kalau aku yang pertama YouTube. Ya, YouTube itu kan banyak sekarang podcast yang yang berkualitas lah ya. Cara berbisnis. Itu biasanya itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh selalu mencari komunitas pengusaha. Nah, itu penting banget itu. Ngaruh ya? Ngaruh, sangat ngaruh sekali, Mas. Karena di situ kan ada bahasanya tuh kayak apa ya? Itu kayak ada semacam circle di dalamnya itu kayak apa ya, bahasanya apa ya? Jadi kita itu tetap di antara orang-orang yang optimis gitu. Jadi visinya sama ke depan. Nah, makanya penting banget. Iya, pesan. Vibrasinya itu lah ya. Nah, betul. Vibrasinya itu yang membuat kita kuat. Jadi ketika kita down, ya namanya orang usaha itu pasti kan up and down lah. Nah, tapi kan kita berada di satu lingkungan yang positif. Jadi artinya kadang kita down, ya kita mau sharing misalkan, ya, ada temen, ya sudah sesama pengusaha atau pembisnis itu, nah itu akhirnya oh gitu ya. Padahal kadang-kadang kita tuh sudah punya jawaban, tapi kadang-kadang butuh orang lain untuk mengingatkan. Oh alah, gitu. Iya, Itulah pentingnya. Ya manusia kan tempatnya lupa ya dan salah ya. Jadi kadang dengan ada temen gitu, apalagi yang tulus gitu kan, akhirnya saling ngingetin, saling mengoreksi gitu ya, tanpa baper-baperan gitu ya. Betul. Nah, susah itu kan baper-baperan itu. Iya, itu betul. Terus kadang juga jujur aja kayak saya sendiri. Ya kalau yang ngasih tahu tuh bukan pengusaha, itu kan rasanya omongan apa sih gitu ya. Kalau sama pengusaha itu oh iya masuk akal ya. Jujur aja ya, bukan apa yang manusiawi ya. Kadang begitu. Kadang ya diomongin ya benar. Cuma kalau dia bukan pengusaha itu rasanya kok kurang greget gitu loh, omongannya itu kayak kurang bener gitu loh. Iya, kalau temen ya, tapi kalau tim atau karyawan itu aku selalu ini kan kekuatanku sebenarnya di tim sih, builder tim aku biasanya kekuatanku, karena kan balik lagi ke itu tadi, di asuransi itu kan diciptakan untuk membentuk tim gitu. Itu kekuatanku sih yang di situ, makanya bisa bikin gimana meng-create karyawan tuh supaya kompak. Makanya aku nggak pernah ngomongin oh ini karyawanku, nggak, ini timku, biasanya aku seperti itu sih. Itu ya tips untuk teman-teman
kalau punya tim kekompakannya itu yang harus dijaga. Itu nomor satu itu. Nomor satu itu. Terus gimana tipsnya, diapain ini supaya kompak itu? Diapain? Sering-sering ditraktir atau apa, dikasih bonus yang banyak atau gimana ini? Ya reward, pastinya reward. Jadi kita sebagai apa ya, bisnis jualan ya, itu kan pasti ada target. Nah, di dalam target itu harus ada rewardnya, harus disisihkan minimal 10% untuk reward tim kita. Nah itu kalau aku biasanya, cara aku tuh setiap bulan itu meeting ya, itu pindah-pindah kafe. Nah nanti evaluasi penjualan, kenapa kamu sepi kayak gitu-gitu. Terus biasanya tak ajak komunikasi, kamu ada saran apa. Jadi seperti itu. Jadi tak suruh mikir, tak latih lah bahasanya, bukan tak suruh ya, tak latih untuk berpikir. Kenapa kok sepi? Kenapa? Apakah kan biasanya ada 3, biasanya itu SDM sudah maksimal belum? Nah biasanya terus traffic orangnya, terus apa namanya ini, pajangan kamu sudah bener belum? Nah itu biasanya aku gitu. Wah, maksud pajangan apa orangnya yang mungkin harus ya, berseragam atau apa? Enggak, pajangan itu kayak di dunia fashion ya khususnya, itu kan ada manekin. Nah itu harus diganti itu. Biar orang nggak bosan ya. Biar orang nggak bosan lihat. Seperti itu sih. Nah biasanya rata-rata juga SDM-nya sih, dia kurang maksimal. Entah kalau kita lihat di mall-mall itu kan, kalau SPG itu kan pasti di luar ini pintu nawarin kan, silakan itu. Nah itu kan salah satu, itu sudah maksimal belum, biasanya di situ sih. Nah itu kalau belum maksimal ya kita bilangin lagi, kenapa kamu ada masalah. Kadang sampai session coaching. Jadi saya tuh kadang-kadang owner itu harus tahu ya, maksudnya ketika kita lihat tim, tim itu wajahnya itu kayak apa ya, kusam, kurang enak gitu. Kita harus tahu loh, harus ditanya, kamu kenapa, ada masalah apa, ya ajak ngobrol berdua. Itulah. Nah di situ kadang-kadang apa ya, tim kita atau karyawan kita itu merasa diorangkan. Oh itu bukan malah senjata ya, malah ditakut-takutin, enggak ya? Oh enggak, itu malah sebetulnya dia malah seneng ya ditanyain begitu. Iya ya, maksudnya cara tanyanya jangan iya. Kita kan semua kan harus ada senyum ya, jangan terus murung, ayo kamu kenapa gitu. Kita kan sudah tahu karakternya kan. Ya kita ngobrol aja apa ya, sesuai karakternya dia. Kalau kita kan pasti kan tahu, oh karakter ini kayak gini. Kadang-kadang nggak mau, malah nggak. Ya paling kalau ditanya misalkan, kalau kita, soalnya aku lebih ke leader sih, jadi turun gitu. Jadi aku akrab sama anak buahku, tapi mereka nggak kurang ajar. Gitu. Itu kan leader. Tapi ini kalau kita, ya paling takut dong sampai badannya bakar gini. Itu sih Mas, makanya timku awet-awet maksudnya itu. Terus ya kalau kebetulan Gen Z semua ya pegawaiku, timku. Jadi ya sudah, ajak ke kafe, meeting, foto, bikin konten, wah itu paling senang tuh Gen Z itu. Dan itu wah itu value itu. Jadi kadang-kadang di luar sana itu gaji kecil itu bukan jaminan, atau gaji besar itu bukan jaminan, tapi kenyamanan dalam bekerja itulah jaminan. Iya. Gitu. Tolong dicatat ya. ya. Jadi dibuat kenyamanan itu sebetulnya ya untuk mewakili. Poinnya kenyamanan. Dia gajinya kecil, kalau nyaman, wah betah. Jadi memang sebenarnya banyak dan sedikit itu kan relatif sih. Yang penting cukup. Nah supaya lebih ya dengan kenyamanan itu. Betul. Ya. Jadi menutupinya dengan situ. Cuman ya memang harus seperti itulah. Ya apa ya, kalau sampean tahu Jack Ma, 3 kali keluar tetap diterima. Iya kan? Jack Ma baca bukunya itu. Jadi
Kalau kita ya makanya kadang-kadang kenapa ya kayak gitu ya, banyak-banyak membaca sih. Oke. Itu ngomong-ngomong tempat tadi kan tokonya sama itu banyak gitu. Itu dari awal tuh memang langsung tiba-tiba banyak atau gimana nih? Sampai orang kaya tadi atau gimana dia? Ya nggak tahu nih ya gimana nih teman-teman. Dari satu teman-teman. Dari Jadi satu. nggak ada lah. Jadi kayak orang sukses tuh nggak ada ujuk-ujuk ya, karena ya mungkin kalau jadi bukan keturunan konglomerat ya sama dia. Bukan darah biru, saya darah merah. Oke. Jadi satu kumpul lagi. Dulu pertama kali di mana, Mas? Pertama kali ya di Royal sih. Pertama kali di Royal. Pernah nyoba di pasar, pernah. Tapi terus rupanya bukan segmennya bukan di situ gitu ya. Segmennya bukan di situ. Terus masjid yang basar-basar itu juga. Gimana itu? Segmennya berarti kayaknya ke ini sih. Memang ke mall ya. Mall. Oke. Terus ngomong-ngomong selain fashion ini sampean punya usaha apa ini? Kuliner saya, kuliner. Oh ya ini. Ya, yang ada di sini bubur. Bubur ayam Malikmah. Ini beda lagi ya. Kalau bubur ini apa nih? Terinspirasi apa ini? Sebenarnya juga atau apa yang nyambung? Duluan mana bubur sama fashion dulu ya? Apakah fashion gara-gara banyak orang tua kemudian di store-nya itu ada jualan buburnya gitu? Enggak ya? Sebenarnya nggak boleh juga sih, masa ada sih? Kecelakaan ini. Sebenarnya. Kecelakaan. Oke. Dulu tuh ya makanya ya poinnya nanti orang jujur, orang baik itu ya dibela Tuhan, dibela Jadi aku tuh nggak ada background masak tuh, nggak ada, Mas. Oke. Ya kekuatanku memang di branding marketing. Pada saat itu ada nasabah ya di asuransi itu. Nah itu tuh jualan bubur. Jualan bubur. Nah setiap kali ketemu dia sudah punya 3 cabang pada saat itu. Setiap kali ketemu tuh bukan ngobrolin asuransinya, tapi malah ngobrolin internalnya, masalah internal. Kok gini? Dia sering dibujuki karyawan nih, bla bla bla. Gitu. Ya akhirnya singkat cerita tak ajaklah kerjasama. Kalau kamu mau gini aja lah, kita kerjasama 50-50. Kalau mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Nanti aku yang cari tempat, terus yang ngurusin karyawanmu, namanya pakai namamu. Nah, akhirnya segala mau. Nah, akhirnya di Pagesangan, akhirnya di rumahku yang Pagesangan itu. Nah, si pegawainya ini ditaruh sana. Aku bilang sama ibuku, Bu, sampean nggak bisa bikin bubur gitu aja kok nggak bisa? Ya pasti bisa lah, bilang gitu. Nah, sama pegawainya itu malah diajarin. Sebenarnya ibu kan sudah bisa. Ya adalah, tapi masih tesnya itu tes Jawa Barat. Nah setelah itu kan baru 1 bulan aku sudah bilang, kalau kerjasama kuncinya hanya satu, tidak ada dusta di antara kita. Itu pegangan lo ya. Kalau kamu kurang harus ngobrol, jangan diem gitu. Baru bulan pertama uang online gak dikasih kayak gitu lah. Iya. Jadi akhirnya bulan kedua, ya apa ini? Akhirnya biasa lah. Wong Surabaya marah lah akhirnya. Akhirnya tak akuisisi. Pada saat itu mau akuisisi, tak kasih uang. Dia sih mau ngobrol, gimana ini gitu. Wes hubungan kita dibatalkan aja, kerjasama kita dibatalkan. Terus minta diakuisisi. Wes kalau mau Mas itu sama yang beli. Tak beli, nggak cerita. Nah dari situ Mas lahirlah bubur ayam Malikmah. Jadi langsung punya 3 cabang ya? Enggak. Kan tadi kan akuisisi 3 cabang. Akuisisi yang ini. Satu. Tadi 50-50 tadi. Iya, tapi kan itu cuma 1 cabang toh. Iya, 1 cabang itu. 3 cabang itu kan punyanya dia. Baru bikin satu itu ada problem itu, gitu loh. Nah, kirain setelah itu gas 1 bulan 1 cabang aku buka.
cas gitu. Karena apa? Ya kan, ya mungkin ya kembali lagi rezeki ya dari Allah ya. Karena laris ya. Iya, karena dan online. Oh. Ya, pada saat itu pasca pewanter banget online-nya. Oh. 1 bulan 1 cabang. Nah di situ. Berarti sampai jago ya online ini ya. Jam-jam ini jago banget ini online ini. Makanya banter ya. Enggak juga. Ya, jadi apa namanya buka cabang tiap bulan. Sekarang sudah berapa sekarang? Sekarang hampir sekarang itu 15 cabang. 15 hanya cabang. Jualan bubur ayam. Jadi sekarang 15 cabang. Ini buburnya di mall juga? Enggak, memang konsepnya ya kalau untuk bubur ini aku memang konsep ini kaki 5. Jadi aku bikin gerobak, terus sewa tempat, pokoknya yang di pinggir jalan ada space parkir, yaitu aku pasti sewa di situ dan gerobaknya ditinggal di situ, jadi nggak keliling. Konsepnya aja kaki 5. Oh gitu. Oke, jadi bukan gerobak yang didorong tapi memang ya di situ gitu ya, sewa tempat gitu ya. Terus kalau tips-tips nyarinya itu gimana Mas? Apakah harus harga tertentu, misalnya lebih dari segini wes nggak mau sewa, atau memang yang penting pinggir jalan rame gitu wes gas ngono? Kalau aku ya, dari aku sendiri itu ini apa namanya, yang penting diantara perumahan sama kampung. Oke. Nah, karena apa? Karena kita mainnya hybrid, offline online. Oh. Ya. Ya kalau bisa ya tiga kampung, perumahan sama kampus. Wah itu keren. Oh iya, kampus sih itu jos yang di mana ini? Madya, Madya. Oh, cabang sampean ada di situ. Ya, di UPN itu di depan pintu laris itu. Purimas, terus di Ketintang. Itu kan antara perumahan, kampung sama kampus. Betul. Nah, itu rumah saya. Rame banget kalau kayak gitu. Jadi memang mereka ada orang kan lokasi itu ngaruh ya. Sangat sih sangat. Oh, oke. Wah, berarti pengalaman banyak sekali. Terus apa lagi Mas? Sudah baju sama bubur aja ya? Banyak sih Mas sebenarnya brand-brand yang belum ya. Habis ini mau launching ini penyetan. Mau launching penyetan. Ini kayaknya setiap bulan buka lagi nih. Waduh. Nanti tolong diundang ya. Nanti saya ngicipin ini. Oke. Mungkin begitu ya. Mungkin ini tips-tips. Kalau orang yang mau usaha baru nih, ada tips-tips apa enggak nih? Kayak apa begitu? Biar dia semangat lah. Ya, ini kan sebelum aku ngasih tips, ini kan bocoran ya. Aku kan nggak tahu juga membaca berita atau mendengarkan berita. Itu kan sekarang UMKM ini kan di-boost terus sama pemerintah. Ya, jadi benar-benar inilah diperhatikan sama pemerintah UMKM. Jadi untuk tipsnya ya, kalau mau menjadi pengusaha atau berbisnis, ya sudah lakukan aja. Yang penting update, jangan malu untuk bertanya. Artinya semua itu sudah ada kok, banyak buku sekarang, YouTube semua tips apa itu muncul semua. Yang penting ya sudah, jangan banyak mikir, lakukan. Ingin misalkan buka apa, buka warung ya sudah, buka aja. Kalau aku sih gitu, jangan banyak mikir dulu. Pokoknya pingin buka apa ya sudah buka aja, gitu. Nanti untuk urusan yang lain banyak kok YouTube itu. Karena kalau biasanya ya maksudnya kalau aku kan kekuatan di otak kanan ya. Jadi hajar dulu, nanti mikir, baru mikirnya ke belakangan. Tapi kadang ada juga tipikal orang itu yang harus perfect dulu. Kalau saya sih nyaranin sudahlah, kalau pengen buka usaha ya buka aja, nggak usah pakai mikir berapa ribu atau gimana. Itu sih tipsku, simple. Kaitannya enak gitu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa langsung ke Mas Rolis saja ya. Terima konsultasi ya Mas ya. Harus ya, tergantung ini sih Mas. Maksudnya satu lagi ya.
Semua itu tergantung mindset. Semua itu tergantung mindset. Apapun itu. Sampai kalau mindsetnya benar, minimal punya visi. Visi itu yang harus dibenerin ya. Iya. Baru. Seperti Mas Royce ini visinya memperbanyak lapangan kerja ya. Betul. Gitu. Harus punya visi yang besar sehingga akan dipermudah oleh Tuhan. Gitu kan? Betul. Ya. Rada pintar sih kita baca buku soalnya. Kita harus baca juga. Oke, mungkin gitu ya untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe.